Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengetahuan Anda tentang kebenaran, serta mengubah cara pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Saya akan share tentang pelayan yang kuat. Maaf. Karena gereja itu adalah tempatnya orang-orang yang kuat. Gereja adalah tempat di mana para pelayan-pelayan yang siap melayani dengan kekuatan mereka. Saya salut, saya bangga sama saudara sekalian, karena saat saya melayani, ternyata melayani itu tidak selamanya mudah. Melayani punya keunikan dan tantangan tersendiri. Yesus Kristus adalah menurut saya seorang yang revolusioner. Dia bawa konsep servant leadership ke dunia yang kita sedang pelajari dan bersama hari ini. Bisa dilihat bahwa melayani berarti kita menjadikan orang lain yang utama. Kita membiarkan diri kita untuk memberikan prioritas buat orang lain yang kita layani. Dan saudara, dalam perjalanan pelayanan tidak selalu ideal, bukan? Kita nggak selalu deal dengan orang-orang yang kita ideal ingin layani. Saya sebelum jadi ketua komsel, saya dulu adalah usher. Paling senang, ini waktu saya single, sekarang saya sudah menikah. Paling senang itu kalau lagi pas pagi-pagi yang datang-datang yang manis, saya senyumnya juga lebar sekali. Tapi ada beberapa orang yang kalau udah saya senyumin, itu tetap dia lempeng aja. Baik lagi, kita nggak pernah tahu situasi hati dia. Tapi kita harus melayani dia. Karena itu diperlukan kekuatan untuk melayani. Selain melayani tadi, saudara dan saya, kita juga punya peran yang harus kita kelola. Bukan begitu? Saya sebagai seorang karyawan di kantor saya seorang suami untuk istri saya, 3 bulan lagi saya akan jadi ayah. Ayo dong, tepuk tangan dong. Terima kasih. Saudara sekalian yang ada di ruangan ini, saudara pasti adalah ayah seseorang, ibu seseorang, suami, istri, mungkin juga karyawan, mungkin juga pemilik bisnis, mungkin juga ada yang masih sekolah dan juga yang masih jadi pelajar. Ada peran-peran yang harus kita kelola. Dan menarik dari saya ikuti diskusi hari ini, ternyata saudara itu luar biasa. Saudara mau ambil beban tambahan. Pelayanan berarti saudara pengutusan untuk mengambil suatu beban tambahan. Dan bayangkan kalau kita mau mengambil beban dengan keteguhan hati kita, karena kita sering dengar orang bilang, saya terbeban loh untuk melayani. Saat saudara mengambil beban, apakah saudara juga punya kekuatan untuk mengambil atau mengangkat beban tersebut? Karena kalau dalam fisika, yang saya ingat ya, saya nggak kuat fisika, tapi saya ingat, kekuatan itu harus lebih besar daripada beban untuk bisa diangkat. Saya akan share tentang bagaimana kita bisa melayani dari kekuatan kita. Supaya kita bisa menangani beban itu dengan baik. Karena itu gereja perlu pelayan-pelayan yang kuat. Gereja perlu orang-orang yang lebih besar daripada beban tersebut. Saya akan share suatu video singkat. Video ini saya ambil bersama sahabat saya Martin dan Randolph saat retret beberapa minggu lalu di gereja kami. Saya notice orang-orang ini luar biasa dalam pelayanan. Terus saya punya pertanyaan dalam hati saya. Orang-orang ini punya beban gak ya atau pengorbanan gak ya dalam pelayanan mereka? Untuk jawabannya, mari kita lihat video tersebut. Ya misalnya waktu, karena kan kita semua orang kerja juga kan. Bagaimanapun juga kalau rumah udah dibuka, terus kita kerja ngantor kan biasa juga jam 5, jam 6 gitu kan. Mau gak mau kita mesti, yang punya kunci rumah kan. Jadi kita mesti pulang duluan, mesti nyiapin semuanya, beresin, nyiapin lagu, segala macem. And walaupun sibuk, ya kita udah tanggung jawab, responsibility, mau gak mau kita harus melakukannya gitu. Yang pasti sih sama ya kayak orang lain, pasti waktu ya. Karena kan dengan kegiatan di weekdays gitu kan, weekend juga mungkin kadang-kadang ada. Jadi waktu sih pasti
paling dikorbankan gitu, karena biasanya weekend mungkin bisa atau after office hour bisa pergi untuk quality time dengan orang sekitar atau dengan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang pengen sebenarnya dilakuin untuk diri sendiri gitu, ya itu jadi nggak bisa. Kalau pengorbanan jelas waktu yang paling besar, tapi kedua pemikiran dan konsep dan juga ide. Banyak ya, yang salah satunya kadang-kadang kalau pada saat tugas itu kita datang lebih awal 1 jam atau 1 jam setengah. Terus kadang Sabtu Minggu terpaksa saya mengorbankan waktu latihan sepeda saya. Saudara-saudara tentu ingin, setiap dari kita ingin punya pelayan-pelayan yang kuat seperti itu. Orang-orang yang berani berkorban, berani mengambil beban, tapi tidak hancur oleh beban tersebut. Karena mereka melayani dari kekuatan mereka. Saudara-saudara sekalian, saudara dan saya sebagai anak-anak raja, berarti saudara adalah pewaris yang mempunyai darah raja melalui Yesus Kristus. The Almighty God adalah keturunan kita. Berarti kalau kita keturunan raja, kekuatan itu sudah menjadi hak kita. Kekuatan sudah menjadi milik kita. Seperti dikatakan di Matius 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara sekalian, kekuatanmu. Ayat ini dikatakan di Perjanjian Baru dan juga di Perjanjian Lama. Berarti ayat ini untuk setiap orang, karena ini hukum yang terutama. Berarti setiap orang di ruangan ini dan di luar sana punya kekuatan. Dan yang menarik, katamu berarti setiap orang, Anda dan saya, punya karunia yang berbeda-beda, beragam-ragam. Jadi tidak perlu kita untuk saling membandingkan pelayanan kita dengan pelayanan yang lain. Karena Tuhan sudah menyiapkan kekuatan kita masing-masing berbeda. Sahabat saya Arwibowo tahun lalu menyatakan dengan baik sekali. Apakah kita melayani dari kekuatan kita? Kekuatan berarti area kekuatan Anda. Jika Anda di area praise and worship melayaninya, apakah Anda melayani dari kekuatan Anda di praise and worship? Atau jika Anda melayani dari children church atau melayani anak muda, apakah Anda melayani dari area kekuatan Anda di bidang pelayanan anak muda? Sebab jangan sampai kita melayani di luar area kekuatan kita. Orang-orang yang tidak melayani di area kekuatannya, melihat beban ini akan sangat berat, saudara. Saudara akan melihat orang-orang yang, kalau saya boleh istilahnya saya sebut, high maintenance, low commitment. Orang-orang yang harus kita maintain, harus dijaga perasaannya, harus kita hubungin terus, harus kita jagain supaya dia mau melayani. Sementara mungkin hasilnya nggak terlalu seperti yang kita harapkan. Orang ini akan melihat beban ini, pelayanan akan, berat banget. Jam 5 standby, yang bener aja, baru nonton bola. Aduh, besok mesti masuk lagi. Aduh, berat banget. Apakah kita punya kekuatan di area pelayanan kita? Kita anak-anak raja. Sebab seorang yang melayani dengan tidak sukacita atau mengeluh seperti itu, maafkan saya, mengingatkan saya akan budak. Budak yang terikat, yang terpaksa harus melayani tuannya. Dan saya yakin di tempat ini bukan seperti itu. Anda semua adalah servant leader. You guys are different people yang saya yakin melayani untuk Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti dikatakan di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, apakah pelayanan kita penuh dengan sukacita? Apakah kita mengangkat beban itu dengan kekuatan kita?
Itulah pertanyaan yang harus kita tanya kepada setiap dari kita. Dan itu yang harus kita lakukan di gereja kita dan memastikan setiap orang melayani dari area kekuatannya. Memastikan kita menciptakan gereja dengan pelayan-pelayan yang kuat. Dan orang yang tidak melayani dari area kekuatannya, seperti tadi disinggung oleh Pastor Jeffrey dalam klip, akan menjadi tidak secure, akan menjadi tidak aman dengan dirinya. Dia akan membandingkan pelayanan dengan pelayanan orang lain. Saya sangat kagum sama Kak Alfi kalau lagi nyanyi, lagi mimpin pujian. Tapi kalau saya bilang sama diri saya, I wanna be like Kak Alfi. Saya mau jadi Kak Alfi. Dan saya paksain, walaupun saya nggak punya bakat menyanyi di area pelayanan praise and worship. Habis keren, di depan umum dilihat dan menyanyi, semua orang ikut nyanyiannya gitu. Karena kalau pembicara kan nggak semua orang ikut ngomong kan. Nah beda jadinya. Jadi maksud saya adalah, bayangkan kalau saya ngelihat Kak Alfi, saya mau ambil area pelayanan dia, tapi saya nggak punya. Nanti pas seleksi di praise and worship disuruh pecah suara, yang ada suara saya pecah. Atau kalau disuruh mimpin pujian sih bisa aja, kalau Pastor Jeffrey berbaik hati kepada saya untuk mimpin pujian, tapi mungkin pas terakhir, pas bubarin orang. Aduh Rick, sebentar lagi kebaktiannya mesti cepet-cepet lagi Rick, bisa gak lo nyanyi? Oke boleh, nyanyi, dah bubar semua. Kita nggak mau seperti itu. Kita jangan sampai kita melayani bukan dari area kekuatan kita. Jangan sampai. Karena akan sangat lucu. Sebab dikatakan juga di 1 Korintus 8 ayat 11. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasar apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Saudara dan saya, 300 orang di ruangan ini punya 300 talenta, area kekuatan yang berbeda-beda. Apa yang ada di tangan Anda, itulah yang akan menjadi area kekuatan. Yang akan saya bahas lebih lanjut lagi kemudian. Dan orang-orang yang melayani tidak dari kekuatannya, akan menjadi orang-orang yang selalu menggerutu, selalu mengucapkan hal yang tidak-tidak, dan akan menjadi pelayanan tidak efektif dan tidak bisa melayani jemaat yang kita ingin layani dengan baik. Sebaliknya dari teman-teman saya tadi yang kita lihat videonya, orang-orang yang melayani dari area kekuatannya, mereka menjadi orang-orang yang terbaik, memberikan yang terbaik, sehingga jemaat bisa merasakan yang terbaik. Mereka menjadi orang-orang yang low maintenance, tapi memberikan high commitment. Mereka menjadi orang-orang yang siap, oh ada panggilan lagi besok jam 6, oke, saya akan usahakan atur jadwal saya. Mungkin saya harus melakukan cuti atau sebagainya, saya siap. Aduh, ngadepin dia lagi, udah mukanya udah cemberut gitu, gimana ya? Senyum lah, senyum, bisa. Mereka yang melayani dari area kekuatannya akan cenderung lebih kuat dan bisa untuk membawa beban itu lebih jauh lagi. Dan kita ingin, bukan? Orang-orang seperti di gereja kita. Kita ingin, kita bahkan menjadi orang seperti itu. Karena dikatakan di Roma 14 ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara tentu ingin pelayanan kita berdampak pada orang yang kita layani. Saudara tentu ingin banyak orang datang ke gereja saudara dan menikmati pelayanan saudara. Dan tentunya kita ingin pelayanan kita berkenan pada Tuhan. Tetapi inilah syaratnya yang dikatakan di Roma 14 ayat 17-18. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya yakin pelayanan kita berdasarkan kebenaran. Dan mari kita pastikan pelayanan kita memberikan damai sejahtera baik kepada kita dan kepada orang yang kita layani. Dan memberikan sukacita yang luar biasa oleh Roh Kudus. Baik bagi kita yang melayani dan bagi orang-orang yang kita layani. Itulah pelayanan yang sesungguhnya yang memberikan dampak dan berasal dari area kekuatan kita. Saudara akan melihat orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang lebih gampang untuk bertumbuh. Mereka memberikan hasil di luar rata-rata. Mereka memberikan hasil yang terbaik. Dan saudara cukup memberikan dorongan dan maintenance yang saya bisa bilang secukupnya. Sehingga mereka tetap berjalan, mereka membawa pelayanan mereka ke tingkat yang lebih baik. Bahkan kalau mungkin mereka melakukan kesalahan, mereka siap menerima feedback.
Mereka siap menerima ajaran. Karena ini dari area kekuatannya. Dan mereka tahu disinilah area mereka untuk melakukan lebih baik lagi dari pelayanan mereka. Saudara, kerinduan saya adalah memastikan kita melayani dari kekuatan saudara masing-masing. Saya sebagai karyawan di kantor saya, tugasnya adalah mengelola HR, mengelola people. Saya memastikan bahwa orang-orang ditaruh di tempat yang tepat di organisasi saya. Begitu juga dengan gereja. Kita harus memastikan setiap orang yang melayani di area kekuatannya. Sehingga bisa berdampak dan memberikan pelayanan yang memberikan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita kepada orang-orang yang kita layani. Mari kita lihat Yesus, si anak kuat. Dikatakan di Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan apa saudara? Dan apa saudara? Menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dari kecil, Yesus sudah nunjukin dia punya kekuatan. Nah, kuat ini nggak bicara soal aku anak sehat. No, saya nyanyi pergi bubar nih. Enggak, cuma satu bait aja, tenang aja. Kita nggak bicara soal kuat fisik, tapi kita bicara tentang dia menemukan area kekuatannya. Dia melakukan berdasarkan di area kekuatannya. Sebab di Lukas 2 ayat 46 dikatakan bagaimana itu membuat banyak orang tercengang. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Wih, ini anak jago banget. Siapa nih? Umur 12 tahun dia ngerti semuanya loh. Bahkan kita mesti belajar dari dia kayaknya. Dan yang menarik, dia diketemukan di bait Allah. Dia diketemukan di rumah Tuhan. Gereja saudara, gereja saya harus adalah tempat di mana kita menemukan orang-orang terkuat. Gereja kita, gereja saudara adalah tempat di mana orang-orang terkuat bisa dicari. Gereja kita, gereja saudara adalah orang-orang terkuat yang ditemukan dan bisa membuat dampak bagi kota kita, bagi negara kita, dan bagi dunia. Apa yang kita ketemukan di gereja kita, saudara-saudara? Saya berdoa kita menemukan anak-anak yang kuat seperti Yesus. Saya menemukan melihat orang-orang yang punya kekuatan. Dan berdasarkan pengalaman saya sebagai seseorang yang cukup menggeluti bidang sumber daya manusia, saya menemukan bahwa ada suatu proses untuk bisa menemukan kekuatan. Proses itu saya sebut namanya juga sama, gak kreatif banget ya, kuat. K-U-A-T, kuat. Di sini prosesnya adalah menggunakan form kertas yang saya bagikan, yang saudara sudah terima. Saudara bisa gunakan itu untuk saudara sendiri dan saudara bisa perbanyak untuk digunakan di gereja saudara. Form kuat ini adalah proses bagaimana kita bisa menemukan dan bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan kita sebagai individu atau menemukan area kekuatan kita. Kuat berasal dari 4 kata. Kenali, usahakan, ajak, dan tingkatkan. Saya akan mulai dengan yang pertama, kenali. Saudara-saudara, 3 bulan lagi bayi saya lahir. Dan saya berharap saat bayi saya lahir, Tuhan udah ngasih suatu list di punggung dia atau di tangan dia. Ricky, ini anak kamu, dia akan punya kekuatan A, B, C, D, E. Senang banget kan kalau kita udah tahu nih anak mesti disekolahin di mana, anak mesti dilatih di mana, pelayanan di mana. Senang banget kan? Masalahnya nggak gitu. Pada saat kita lahir kita nggak punya clue, kita punya kekuatan apa. Sama seperti sebuah CD saudara. CD di bagian belakangnya ada judul lagu-lagunya. Kita tahu, oh CD ini lagu-lagunya ini. Tapi kehidupan kita sayangnya nggak seperti CD itu. Seperti sebuah CD yang seperti ini. Kita nggak pernah tahu apa yang di dalamnya kalau kita nggak pernah coba menemukannya. Kita nggak pernah tahu di dalamnya kalau kita nggak coba putar dan dengerin satu-satu. Apakah kita sudah mencarinya? Karena saya yakin Tuhan taruh begitu banyak talenta dan kekuatan dalam diri saudara. Apakah kita sudah mengenalinya? Nah, mari kita lihat video dari teman-teman saya tadi. Dan mari kita coba bersama-sama melihat apa kunci untuk mencari kekuatan mereka. Saya minta teman-teman memutarkan untuk video yang kedua.
bidang yang diambil untuk pelayanan juga yang memang aku suka gitu. Jadi kalau misalnya itu jadi merasa nggak terbeban gitu, walaupun kadang ada sih gitu yang capek-capeknya. Cuma kalau lihat orang seneng dibantuin, kayaknya tuh seneng banget ngeliat orang tuh appreciate sama apa yang udah dibuat tuh, apa ya, seneng banget aja sih, nggak dan itu tuh nggak bisa digantiin sama apa-apa. Tapi seneng gitu loh jadinya. Nah, I think that's why I do what I do gitu, karena at the end of the day ngeliat orang, waduh kehidupannya berubah, I enjoy it so much gitu. Sound itu sesuatu yang tidak kelihatan, tidak bisa dirasakan sampai adanya saatnya sound itu kurang. Misalnya ada accident, ada feedback, atau ada channel yang rusak gitu, dan kita merasakan oh soundnya ada masalah. Tapi kalau soundnya tidak bermasalah, everything runs smoothly, nobody knows that the sound team is there gitu. Cuma kita melayani bukan karena pengen di depan, tapi we just love supporting what God is doing through sound. Buat saya arti pelayanan adalah, karena saya bukan orang yang demen show off, saya lebih demen di belakang layar lah ya. Saya merasa enjoy dengan apa yang saya lakukan untuk Tuhan, itu aja. Saudara, saya menemukan kata kuncinya. Bagaimana kita menemukan area kekuatan kita. Michael bercerita bahwa dia senang banget saat melihat hidup orang diubahkan. Melissa berkata, karena bidang yang aku lakuin, aku suka. Harmoko saat dia bercerita tentang sound, saudara lihat matanya berbinar-binar. Dan senyumnya beda. Terakhir Haryo, dia bilang dia enjoy apa yang dia lakukan. Saudara, kunci untuk mengetahui area kekuatan saudara dan saya adalah kegiatan-kegiatan apa yang saudara suka lakukan. Kegiatan apa yang saudara nikmati lakukan. Kegiatan apa yang saudara lakukan yang saudara gak sabar kalau besok kegiatannya saya lakuin. Saat melakukannya saudara merasa waktu berjalan begitu cepat. Hah? Udah jam segini lagi? Atau saat saudara melakukan tersebut, saudara ingin lagi dan merasa bahwa this is me. Kegiatan apa yang saudara suka lakukan? Sebab ternyata ada penelitian, orang yang melakukan kegiatan yang dia suka lakukan, itu lebih mudah dikembangkan jauh dibandingkan kita melakukan kegiatan yang tidak suka kita lakukan. Ada sinapsis-sinapsis di otak kita yang saat kita mengetahui suatu subjek atau suatu situasi atau suatu kegiatan yang kalau kita suka itu connectionnya cepat. Itu ibaratnya kayak internet nggak ada leletnya, langsung terus, nggak pakai hambatan, nggak macet ke Jakarta, terus. Nah, apa kegiatan-kegiatan tersebut saudara? Saya ingat waktu saya SMA, saya sangat buruk dalam matematika, saya akui. Saya bersalah. Karena kalau kita sekolah kan kita harus bagus semua kan. Saya akui, saya matematika saya buruk sekali. Saya pastikan saya dapat 6 supaya saya naik kelas, itu aja. Tapi kalau ngomong sejarah, mata saya nyala. Saya tukeran sama teman saya makan siang supaya saya bisa duduk di depan. Aneh kan? Ada anak suka sejarah tuh kayak aneh banget loh. Gitu. Tapi saya emang suka. Saudara ngomong topik sejarah sama saya, Perang Dunia Kedua, saya bisa gak berhenti. Saudara harus tutup mulut saya. Karena saya suka hal itu. Nah, kegiatan apa yang saudara suka? Karena kegiatan-kegiatan yang membuat antusias saudara, itulah kekuatan saudara. Entheos atau antusiasme artinya adalah God is within us. Tuhan ada dalam kita. Saudara, Tuhan ada di dalam kita, itu saat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai loh. Kegiatan yang saudara lakukan, yang saudara bisa tingkatin lagi, lakukan lagi. Itu kita merasa super power. Kita merasa ada kekuatan yang lebih berlipat. Saudara kasih saya matematika soal, mau dilesin kayak apa juga, saya akan segitu-segitu aja. Tapi saudara kasih sejarah, saya balikin buku sejarah ke saudara. Itu karena antusiasme saya.
Dan apa yang menjadi antusiasme saudara? Itulah kita perlu jujur sama diri kita. Dan yang menarik karena Tuhan ciptakan kita spesifik, setiap individu. Apa yang menjadi antusiasme orang tua saudara dan antusiasme Anda atau kakak adik Anda bisa beda. Jangan takut kalau orang tua Anda punya hal yang beda sama Anda. Karena Tuhan ciptaan Anda unik kok. Jadi antusiasme Anda unik, hargai itu dan mari kita lakukan. Nah, di form ini, form kenali, ada 8 kotak di mana saudara diharapkan bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan apa saja yang saudara suka. Kalau saya misalnya bisa ditampilkan slide-nya, slide saya tentang form kenali. Misalnya kalau saya suka membaca, mengajar, public speaking, presentasi, menulis, memasak, hanya dandanin mie instan ya memasaknya. Hari ini pakai apa, besok pakai apa. Saya nggak jago-jago amat, tapi saya suka. Menggambar dan membuat program training. Itu yang saya suka. Saudara juga bisa punya keluar dengan banyak hal yang berbeda. Mari kita jujur sama diri kita. Kita tulis kegiatan-kegiatan yang kita suka dalam perjalanan kita. Apa yang saya suka ya? Karena bisa aja ini jadi bakal area kekuatan untuk pelayanan Anda. Atau pelayanan buat teman-teman Anda yang baru mulai melayani. Mari kita coba deteksi, apa yang Anda sukai. Saya bersama teman-teman di kelas Community of Leaders, kita punya 2 session namanya Strength Finder. Kita memastikan kita mencari kekuatan setiap orang-orang yang siap jadi leader. Dan itu selama 2 minggu, 2 minggu ya. 2 minggu mereka mencari kegiatan apa yang saya suka ya. Yang saya suka apa ya? Dicari terus, digali terus. Tapi ada batasannya ya. Ada batasannya. Bukan yang ini, bisa dikasih slide berikutnya. Karena saya sering menemukan ada kegiatannya yang ini, 3 ini. Nggak termasuk. Oke? No, not included. Saya ingat banget kalau lagi madu sea oil ada yang bilang, Kak saya sukanya makan. Wah bingung saya jawabnya. Gimana di pelayanan kalau sukanya makan ya? Kalau masak masih oke, kalau makan gimana? Jadi yang makan nggak termasuk ya. Yang udah tulis makan, coret dikit, nggak apa-apa. Kalau ngantar minta kertas sama panitia yang baru. Tidur, ini juga nggak termasuk. Kak, saya tuh suka banget sama tidur. Saya bingung menjawab gimana. Tidur juga nggak termasuk. Dan yang terakhir, banyak banget yang bilang, aku suka banget loh Kak, kalau pulang dari suatu mall atau pulang dari suatu tempat perbelanjaan, udah bawa setumpuk DVD, terus aku standby seharian nonton. Itu juga enggak, saya mesti bilang itu juga enggak. Tapi kegiatan-kegiatan yang saudara sukai, yang saudara bisa kembangkan untuk jadi area pelayanan saudara berikutnya. Saudara-saudara, tanggung jawab gereja, tanggung jawab kita, memastikan kita punya iklim, punya habitat yang kita bentuk, untuk orang bisa jujur sama dirinya. Di Komsel, orang bisa cerita, aku sukanya ini. Dan ketua Komsel harus punya pengetahuan untuk bisa memberitahu, mungkin nanti kamu bisa main di sini, karena kamu suka di sini. Jangan sampai kita bermain bahwa, oke, saya tahu kekuatan kamu ke situ. Kita terbatas saudara-saudara, tapi Tuhan yang tidak terbatas menciptakan dia dengan keunikannya. Jadi dia harus meneliti dan kita membantu mereka untuk nyaman sama diri mereka. Dan menemukan apa menjadi area kekuatannya. Saudara-saudara, di date sekalipun, saya sebagai ketua Komsel memastikan dialog itu terus berjalan. Kalau saya mau ada seorang anggota yang mau melayani, saya cuma tanya, do you really love it? If you don't love it, it's gonna be tough. Karena pelayanan seperti saya bilang tadi, butuh kekuatan yang berbeda. Jadi saudara, apakah kita menemukan kekuatan kita? Mari kita coba kenali apa yang menjadi kekuatan kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita yang di rumah Tuhan untuk membantu menemukan kekuatan. Mengenali kekuatan mereka. Lalu yang kedua, setelah kita mengenali kekuatan, kita harus mengusahakannya. Sama seperti kita menemukan satu biji yang terbaik, yang terkuat dari banyak biji potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Biji cuma akan menjadi biji jika nggak kita kembangkan, nggak kita taruh di tanah, di area yang bisa membuatnya berkembang. Boleh saya putar video tentang Harmoko? Harmoko ini adalah seorang sound engineer yang sudah sangat berpengalaman. Dia sudah bahkan melayani di banyak tempat dan menjadi profesional di bidangnya. Mari kita lihat apa yang membuat skill dia begitu meningkat. Silakan videonya. Gue
gue percaya dalam satu hal yang namanya experience. Experience itu the more you do things and you learn from what you've done, itu lo akan menjadi seseorang yang lebih baik atau lebih pintar lagi dalam bidang itu. And that's something yang menurut gue nggak bisa dibayar di sekolah ataupun di profesi gue, dan semakin banyak gue mengerjakan itu, semakin banyak gue berinteraksi dalam tim produksi, gue banyak dibentuk dan gue juga banyak sekali belajar, dan menurut gue itu membentuk gue sebagai seorang individu yang lebih baik lagi. Saudara sebagai pemimpin sel, sebagai pemimpin gereja, tahukah bahwa saudara dipercayakan banyak sekali biji, banyak sekali potensi yang Anda harus kelola. Anda harus menciptakan pelayan-pelayan yang kuat. Dan kita sebagai gereja, kita harus pastikan bahwa kita siap ciptakan suatu habitat. Di mana area-area yang tadi mereka sukai, itu bisa kita jembatani dalam pelayanan. Karena di slide berikutnya, misalnya saya sangat menikmati mengajar. Saya sangat menyukai sekali mengajar. Maka di slide berikutnya di kata usahakan, saya akan tulis mengajar, saya akan coba melayani di community of leaders. Saudara pasti punya tempat pelayanan buat rekan-rekan saudara setelah saudara mengetahui apa yang mereka sukai. Tugas pimpinan memastikan mereka punya jembatan untuk mereka bisa mengusahakan. Mereka punya experience seperti Harmoko tadi katakan, supaya mereka bisa jadi lebih baik lagi. Karena jangan sampai dunia yang di luar sana malah melihat potensi dan kesempatan itu, dan mereka yang berhak untuk mengatakan saya yang mengembangkannya. Jangan sampai kita kehilangan start itu. Terlepas dari besar kecilnya gereja saudara, dimanapun letaknya gereja saudara, hal ini sangat mungkin bisa dilakukan. Adalah bagaimana kita membangun lingkungan dan habitat untuk bisa mengembangkan dan mengusahakan mereka. Di GPCC kami memastikan bahwa saya sebagai ketua komunitas sel melakukan tugas itu. Memastikan bahwa setiap orang yang melayani dari kekuatannya itu siap untuk mengusahakannya. Yaitu kita punya namanya form pelayanan. Setiap ketua komsel harus menandatangani dan memberikan referensi. Kenapa anggota komsel ini bisa melayani di tempat pelayanan ini. Dan gak cuma itu aja. Bukannya sok keren-kerenan, tapi di GPCC untuk bisa melayani pun ada audisi untuk beberapa pelayanan. Karena kita nggak mau biji pelayanan itu jatuh di tanah yang salah. Kesannya mungkin kita kok gitu sih pelayanan aja kok dibatas-batasin. Justru kita mau melepaskan kapasitas Anda yang tidak terbatas dan kita memberikan hal seperti itu. Kita memastikan bahwa Anda dapat taruh di tanah yang tepat dan Anda melakukan yang terbaik saat mengusahakannya. Untuk teman-teman usher, dan saya dulu seorang usher, saya mengalami juga. 3 minggu pertama dan 4 minggu pertama saya ditemani seorang mentor yang namanya Meita. Jadi saya diajarkan, oke Ricky senyum gini ya derajatnya ya. Oh enggak gitu, itu senyumnya fake, palsu. Senyumnya gini. Oke, baik. Nanti jadi kalau ada orang yang minta tempat duduk lebih, kamu harus bilang, maaf ya tempat duduknya cuma boleh 2 aja. Itu dilatih, supaya mereka juga enggak grogi saat pertama kali melayani. Karena seperti saya bilang tadi, melayani kita deal dengan orang-orang yang mungkin kondisi tidak sesuai dengan apa yang kita expect. Mereka mesti dibantu juga. Dalam artian bahwa tanggung jawab gereja memastikan ada yang proses untuk mastiin semua pelayanan tersebut masuk ke dalam tanah yang tepat. Sehingga mereka bisa bertumbuh. Sehingga mereka bisa keluar dengan potensi terbaiknya. Kita bukan membatasi, tapi kita memastikan Anda mengeluarkan yang tidak terbatas dalam diri Anda. Itu yang coba kita lakukan. Lalu berikutnya, setelah kenali, K, usahakan, U, kita sampai pada kata yang ketiga, yaitu ajak. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita nggak mungkin bisa mengeluarkan kekuatan kita tanpa support orang lain. Mari kita lihat video terakhir tentang bagaimana mereka dipertajam supaya mereka jadi yang terbaik di pelayanannya. Silakan video berikutnya. Somebody in my life pernah memberikan his time, attention, and ministry
ke gue, dan gue rasa to give it back, selain untuk Tuhan, gue juga mau mengembalikan itu ke sesama gue, satu gereja ataupun satu tubuh Kristus. Gue dulu diajarin sound oleh seseorang namanya Ko Yongki, dan he spent weeks and months ngajarin gue untuk bagaimana mengoperasikan dan juga mengengineering sound. Dari situlah basicnya gue bisa menjadi seorang sound engineer yang profesional, dan karena itulah I felt that I have to give it back to God and also to people around me, dan maka dari itu gue pengen pelayanan. Yang benar-benar saya ngerasa kena pukul banget adalah kadang masih kena marah gitu. Kena marah, angle-nya nggak benar, terus kabel kusut misalnya. Tapi itu jadi dasar buat belajar saya. Oh, rupanya saya memang pada saat melayani itu saya harus memulai dari awal lagi, dan ya, saya nggak ngelihat itu sebagai untuk orang lain, tapi apa yang saya layani itu berusaha untuk Tuhan. Itu pertamanya akhirnya kenapa saya meskipun udah dimarahin, kesel kadang-kadang, tapi saya tetap melakukannya. Saudara-saudara, kita perlu orang lain. Kita perlu orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih senior, yang sudah pernah merasakan untuk bisa membantu mengeluarkan kekuatan kita. Kita nggak bisa pergi sendirian. Karena itu dibutuhkan peran gereja. Memastikan saat mereka melayani di area kekuatan mereka, mereka juga dibimbing, mereka ditemani. Mereka punya coach-coach, punya mentor-mentor yang membimbing mereka. Mungkin caranya tidak terlalu setuju seperti Haryo bilang, dimarahin, kok dikasih tahu lagi gitu. Tapi untuk menjadi lebih baik, kita perlu melakukan proses itu. Dan kita pastikan bahwa orang yang meng-coach, orang yang mentor juga dari kekuatannya. Biar sama-sama efektif. Karena seperti tadi bilang, menarik banget apa kata Harmoko. Saat saya sudah jago, saya malah jadi pengen kembangin orang lain. Akan bermultiplikasi. Akan bermultiplikasi secara otomatis. Itu yang akan Anda ciptakan. Saudara, seperti fitness misalnya. Dalam tubuh saya itu ada six pack sebetulnya. Tadi komentar Rere teman saya itu menyakitkan sekali, sejak istri saya hamil saya juga ikut-ikutan katanya. Kalau saudara lihat video tahun lalu mungkin akan menyadari perbedaannya loh, saya yakin. Saudara, saya udah sebetulnya punya six pack dalam perut saya. Tapi karena saya, kalau bahasa Jawa, dablek. Saya kalau fitness, sendirian aja bisa. Cuman tarik-tarik gini doang. Saya nggak mau pakai personal trainer, mahal. Terus malu gitu dilihatin ada orang, ditolong-tolongin. Biasa, sombong. Tapi itu yang membuat saya nggak punya six pack sampai hari ini. Saya merasa bahwa, iya gue bisa sendirian nih. Nggak bisa ternyata saudara, nggak bisa. Kita perlu ada orang lain yang menjadi pendamping dan mastiin bahwa kita harus ajak orang lain. Yuk, ikut. Yuk, sini saya kembangin. Saudara bisa lihat slide berikutnya. Saya adalah orang yang diajarkan oleh para pemimpin saya untuk bisa menghargai feedback. Mungkin kurang terlalu jelas di slide di monitoring utama. Itu adalah email yang dikirimkan coach saya Daniel Alexander Rusli. Setiap saya melakukan satu session, dia akan kasih feedbacknya sangat terstruktur. Bagus di sini, kurang di sini. Bagus di sini, kurang di sini. Ada Daniel di sini? Oh, oke. Orang yang yang memberikan feedback kepada saya supaya saya jadi lebih baik lagi. Saya nggak bisa lupa diskusi dengan Kak Alfi. Waktu itu 1 jam kita spend untuk belajar tentang bagaimana saya bisa lebih baik lagi. Dan saya bersyukur, saya punya para pastors, para leaders yang mendedikasikan waktunya untuk membantu saya bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Pastor Jeffrey, Pastor Jose, Pastor Yusar. Orang-orang yang mendedikasikan waktunya untuk saya bisa mengeluarkan kekuatan yang terbaik. Orang kuat bukan cuma bisa nunjukin otot. Orang kuat bisa bikin orang lain berotot. Itulah orang kuat. Dan apakah saudara orang kuat tersebut? Nggak cukup gini doang. Kita mesti bisa bikin orang lain punya otot. Itu baru orang kuat. Saudara bisa lihat di slide berikutnya. Bagaimana saya coba meningkatkan kemampuan mengajar saya. Ada banyak pihak yang saya coba ajak terlibat. Misalnya sesama pemimpin komsel, saya berdiskusi sama Ari, sama Rian, sama Kenny. Lalu saya juga ngobrol dengan beberapa public speaker profesional. Saya coba diskusi dengan pemimpin dari gereja lain, mendapatkan input.
para pendeta, para pastor, ketua pelayanan untuk kelas leadership, Daniel Alexander, Rusli, dan sesama pengajar lainnya. Saya harus orang yang ajak kiri kanan kalau saya mau kuat. Pertanyaannya, apakah kita sebagai gereja sudah menyiapkan lingkungan supaya mereka bisa saling mengajak? Ada kelas-kelas atau pengembangan untuk ada kekuatan itu. Perlu ada orang-orang yang saling jagain, saling menjaga satu sama lain, sehingga mereka bisa lebih kuat. Di JPCC saya belajar bahwa saya adalah produk dari hasil coaching para pemimpin saya. Dan saya pastikan bahwa saya juga harus jadi coach buat orang lain. Dan ada banyak kelas yang coba kita lakukan dengan kemampuan kita untuk memastikan bahwa mereka melayani dan mereka punya orang-orang untuk bisa bertanya. Apakah kita sudah melakukan hal tersebut, saudara-saudara sekalian? Memastikan bahwa kita nggak cuma menciptakan orang yang berotot saja, tapi kita juga pastikan bahwa dunia menikmati hasil dari otot tersebut. Lalu yang terakhir, kita harus tingkatkan. Apa maksud tingkatkan? Saya akan kasih tahu apa yang ada dalam tas ini. Inilah yang saya maksud dengan kata tingkatkan. Saudara nggak bisa ningkatin kalau cuman udah kuat barbel yang begini. Udah nih udah kuat nih. Mau gini juga, udah kuat. Gak perlu lagi saya latihan. Saudara harus berani meningkatkan area kekuatan saudara, ambil yang seperti ini. Aduh berat langsung, seperti ini. Apakah kita memberikan atmosfer, tantangan, challenge untuk mereka meningkatkan kekuatan mereka, dan kekuatan saudara sekalian? Saudara, saya berbicara di forum hari ini buat saya adalah salah satu cara untuk meningkatkan saya sebetulnya. Saya menikmati benefit terbanyak dari proses ini sebetulnya. Pastor Jeffrey dan para pemimpin memberikan challenge. Ricky, you can do it. Simple words, tapi itu bisa berhari-hari tidak tidur. Percaya sama saya. But thank you. Dalam arti kata bahwa kekuatan itu nggak bisa kalau kita kasih beban yang sama terus. Otot kita nggak akan berkembang. Kita harus memberikan kesempatan mereka untuk keluar, tunjukkan, dan berani untuk ngambil tantangan-tantangan yang lebih lagi. Seperti di form saya misalnya saya tulis seperti ini. Tingkatkan. Saya bisa mungkin coba untuk berbicara di kebaktian anak muda. Thank you kepada Pastor Jusar yang selalu senantiasa memberikan kesempatan buat saya untuk boleh sharing di kebaktian Oksigen. Lalu saya juga coba untuk mengambil kesempatan mengajar sukarela di luar gereja. Ada beberapa teman-teman yang bilang, Rick, coba deh belajar untuk berbicara di situ. Dan ada juga, ada tantangan baru. Saya melatih rekan-rekan saya untuk bisa ngomong sebagai public speaker. Mereka yang tadinya gugup mungkin, coba untuk ibaratnya ulat malunya putus kayak saya. Itu perlu proses, itu perlu peningkatan. Dan pertanyaan saya, apakah kita sudah siapkan mekanisme itu? Apakah kita sebagai leader cukup secure untuk bilang, oke, kali ini saya mau Ricky yang berbicara, atau kali ini saya mau orang lain yang berbicara selain saya. Are we secure yet? Apakah kita berani ambil risiko? Dia siap nggak ya? Kalau bicara siap sih, aduh gimana ya? Atau kalau mereka, maafkan, tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Sebagai leader apakah kita siap pasang badan? Hey, saya ngerti, tapi dia lah dalam proses belajar. It's okay, saya akan develop dia lebih lagi. Saya minta maaf kalau tidak sebaik yang diharapkan. Tapi saya sebagai leader di gereja ini, saya pastikan dia bisa meningkat lagi. Kasih dia waktu lagi. Peningkatan akan kekuatan. Dan tanggung jawab gereja, saya ingatkan sekali lagi, memastikan kita punya atmosfer yang saudara-saudara bisa mengenali area kekuatan saudara dan jemaat. Saudara bisa mengusahakan supaya area kekuatan tersebut bisa dikembangkan dalam satu pelayanan. Dan saudara bisa memastikan ada orang-orang yang bisa mereka ajak untuk mereka berkembang. Dan saudara berani kasih level of tantangan atau challenge supaya mereka terus naik dan naik dan naik. Karena yang menikmati hasilnya bukan saja orang tersebut. Yang menikmati hasilnya adalah kerajaan surga diuntungkan.
Orang-orang akan terberkati, saudara juga akan merasa puas, dan dia juga akan menjadi orang yang berbeda. Saya bisa bersaksi, 23 April 2005 saya mengenal Tuhan Yesus. Dari dulu hidup saya yang hancur, yang rusak. Dan saya bersyukur saya punya rumah ini. Di mana saya bisa dapat kesempatan untuk mengenali kekuatan saya. Mengusahakan walaupun saya merasa saya tidak layak. Ada orang-orang yang mau mengembangkan saya. Dan bahkan kasih challenge ke saya. Saya adalah produk dari apa yang Tuhan coba sampaikan dalam pengembangan kekuatan. Karena kasih karunia. Bukan karena kuat gagah saya. Karena kasih karunia. Saya boleh ada di depan saudara sekalian hari ini. Saudara-saudara. Sebagai penutup saya ingin sampaikan. Kita lihat pada saat Yesus mengajar di Bait Allah. Orang tuanya tercengang. Hah? Gila. Yesus anak kita. Dia ngajar loh, ngajar. Saya rindu. Lihat anak-anak dari jemaat saudara akan bilang, lihat anak kita di gereja itu. Dia mengeluarkan kekuatannya. Saya rindu lihat anak-anak atau anak muda di gereja saudara. Muncul kekuatannya, menjauhi kegiatan yang negatif. Dan dia stay di Bait Allah dan menunjukkan kekuatannya. Saya rindu hal itu saudara-saudara sekalian. Dan bahkan alim-alim ulama ibaratnya orang-orang yang udah pro nih, udah levelnya beda. Sampai bingung. Hebat nih anak, gila. Boleh gak gue rekrut aja? Saudara, gereja harusnya ada tempat di mana orang-orang di luar gereja mencari orang-orang terbaik. Kalau saya sebagai orang HR, harusnya saya jangan cari headhunter. Saya cari di gereja harusnya. Karena gereja adalah tempat para pelayan yang kuat. Gereja harusnya tempat di mana orang-orang seperti anak kecil seperti Yesus menunjukkan kekuatannya. Dan itulah yang akan gereja bisa lakukan. Terlepas dari besar kecilnya size gereja saudara. Terlepas dari dana yang saudara kelola saat ini. Yang dipercayakan pada saudara. Terlepas dari wilayah di mana saudara berada. Kekuatan itu sudah ada dan tinggal dikembangkan. Pertanyaannya apakah kita mau atau tidak. Hanya di situ. Apakah kita mau atau tidak. Saya ingat satu hal bahwa power is for service. Kalau kita diberikan kekuatan untuk melayani. Tapi mari yuk kita pastikan. Let's service from strength. Melayani dari kekuatan. Kekuatan adalah untuk melayani. Dan mari kita melayani dari kekuatan kita. Tuhan memberkati. Inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.jpcc.org. Dan untuk mendapatkan resources lainnya dari JPCC, kunjungi www.benih.com atau hubungi Insight Unlimited pada nomor telepon 021 536 51667.